Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama, ya, boleh menaikkan syukur kita pada Tuhan lewat puji-pujian, dengan satu sukacita, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita masih dalam bulan Oktober ini, dengan tema yang sama, yaitu hidup dalam tujuan ilahi. Amin. Saudara mau hidup dalam tujuan ilahi, amin. Ya, karena sudah beberapa minggu kita terus disibukkan bagaimana hidup dalam tujuan ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini masih sama kita akan bicara juga dengan dengan tema yang sama, hidup dalam tujuan ilahi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang hidup dalam tujuan ilahi, saudaraku, ini adalah sesuatu yang penting sekali, yang harus kita sadari, harus kita mengerti, kenapa kita harus hidup dalam tujuan ilahi, bukan hidup dalam tujuan kita secara pribadi. Bapak Ibu, sebelum kita itu masuk dalam pembahasan, kita lihat dulu di dalam Efesus pasal yang keempat, ya, Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tujuan sekali lagi, maka normal saja atau lumrah saja ada banyak orang, apalagi anak-anak muda, mulai menata, mulai meniti masa depan dengan meniti karir yang terbaik. Ya, kita akan selalu menata, meniti masa depan dengan yang terbaik. Kita akan berpikir masih banyak hal yang belum kita capai. Masih banyak hal yang belum kita raih atau kita dapatkan. Selama masih muda dan ada kesempatan, kita akan mencari segala hal yang belum kita dapatkan. Kita akan mencari sesuatu yang sensasi. Untuk mungkin ada yang pergi traveling, menjelajahi negeri-negeri yang indah. Ada banyak tujuan dalam hidup kita yang kita belum capai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang normal dan lumrah ketika kita masih muda, kita bebas berencana, kita bebas memikirkan apa yang akan kita capai dan raih. Kita membuat planning bagi hidup kita, kita ingin apa yang telah kita rencanakan dan kita rindukan itu bisa dilakukan dan berhasil. Ya, kita punya tujuan dalam hidup ini. Tapi saudaraku, ada kalanya tujuan yang kita sudah planning, kita sudah rencanakan dengan baik, dengan matang, tapi kita mengalami kegagalan. Nah, waktu gagal, ada banyak orang yang berkecil hati. Banyak orang yang merasa gagal. Ada yang kecewa, akhirnya stres, frustasi, depresi, bahkan ada yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena tidak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa. Saudara, kita boleh banyak punya perencanaan. Kita boleh banyak punya planning yang the best mungkin, ya. Planning A, B, C, D, bahkan sampai dengan Z untuk mencapai tujuan hidup di dunia ini. Tapi sekalipun saudara sukses,
itu hanya sesaat, saudara. Itu hanya sementara. Ya, hidup ini singkat. Hidup ini sekali lagi singkat. Karena setelah ini, saudaraku, kita akan beralih menuju kepada kehidupan yang kekal. Gak ada batasnya. Kalau di dunia ini kita mungkin hidupannya sekitar 80-90 tahun itu sudah capek, saudara. Tapi setelah ini, saudaraku, hidup kita itu adalah hidup yang kekal. Kita akan beralih kepada kehidupan yang kekal. Olehnya itu, saudaraku, kita diingatkan pada bulan ini untuk hidup di dalam tujuan ilahi. Sama-sama bilang, aku mau hidup dalam tujuan ilahi. Iya, saudara, kita mau hidup dalam tujuan ilahi. Kenapa kita mau hidup dalam tujuan ilahi? Karena tujuan ilahi itu sifatnya kekal. Tujuan ilahi itu sifatnya kekal. Saudara, kalau kita melihat perjalanan almarhum saudara kita, Gilbert, saudaraku, ya, hanya 22 tahun dia menjalani hidupnya. Tapi saya percaya dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Ya. Satu hal yang waktu saya jaga beliau di rumah sakit, saya tanya sama beliau, Gilbert, kenapa kamu? Dia jawab, saya pusing. Kenapa kamu pusing? Dia bilang bahwa pusing dengan masa depan. Artinya saudara, saya bisa ambil kesimpulan bahwa selama ini salah satu penyebab dia mengalami depresi, ya, karena pusing akan masa depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Amin. Kita punya masa depan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi fokus kita kalau pada diri kita, bagaimana dengan masa depan kita karena diri kita, itu yang membuat kita depresi. Karena kegagalan, karena kekecewaan tidak dapat kita capai, akhirnya kita depresi. Tapi satu hal yang Tuhan mau, supaya kita bukan memikirkan lagi hanya tujuan pribadi kita, keegoisan kita untuk hidup dunia ini, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana kita hidup dalam tujuan ilahi. Bagaimana kita mencapai tujuan ilahi itu. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, hari ini saudara kita akan belajar 3 hal yang akan saya bagikan buat saudara sebagai perenungan yang saya sebut HTM. Sama-sama bilang HTM. Ya, HTM itu adalah yang pertama, itu hidup yang berpadanan dengan panggilan. Itu kata di dalam Efesus tadi, Efesus 4 ayat 1, ya. Efesus 4 ayat yang ke-1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang pertama, saudara, hidup yang berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya, saudara, Paulus menasihatkan jemaat di Efesus, ya, bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, maksudnya apa, saudaraku? Kalau kita lihat Efesus pasal 3 ayat yang pertama dikatakan begini, Efesus pasal 3 ayat yang pertama, ya, dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus yang orang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa dia masuk penjara karena
pemberitaan firman Allah. Karena Injil kabar baik itu yang telah disampaikan kepada jemaat Efesus. Maksudnya Paulus supaya jemaat Efesus itu menyadari bahwa karena Injil dia masuk penjara, karena kabar baik itu. Untuk itu Paulus ingin supaya jemaat Efesus itu bukan memikirkan lagi tentang masa depan Paulus. Tapi bagaimana jemaat Efesus itu berpikir bagaimana mereka hidup di dalam Injil kasih karunia itu. Bahwa keselamatan itu sudah datang dalam hidup mereka. Dengan suatu perjuangan dari seorang Paulus sampai dia harus masuk penjara. Karena berita itu, karena kabar baik itu. Makanya karena kabar baik itu, oleh karena Injil yang dia beritakan itu, Paulus mau supaya jemaat Efesus hidup berpadanan dengan Injil itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam tujuan ilahi itu adalah hidup yang berpadanan dengan Injil itu. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus hidup dengan berpadanan Injil itu? Yaitu berita Injil yang telah kita percayai, yang telah menjadikan kita orang yang merdeka dari dosa, bukan orang yang hidup bebas berbuat dosa. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita memiliki kewargaan di dalam surga. Kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk hidup sejalan, untuk hidup selaras, selayaknya dengan apa yang dikatakan oleh Injil Kristus. Itu semua yang menjadi status kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukan kita hidup lagi sesuka hati kita, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Injil katakan, sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang dikatakan Injil? Ini yang menjadi problem. Ada banyak orang mengaku Kristen, percaya Yesus, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya tidak memberikan dampak sebagai orang yang menerima kabar baik, sebagai orang yang menerima Kristus, sebagai warga kerajaan Allah. Ini yang jadi persoalan. Hari ini saudaraku, kita mau hidup sejalan dengan Injil itu. Amin. Berdampingan dengan apa kata Injil. Bukan hidup lagi semau kita. Bukan hidup lagi dengan tujuan untuk memuaskan kedagingan kita. Tapi kita mau hidup memuaskan keinginan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita hidup. Kenapa? Karena kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus dari hidup yang sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sadari bahwa kita dipanggil untuk hidup sejalan, selaras dengan Injil itu. Dengan apa kata firman. Bukan apa kata filosofi, bukan dengan kata-kata dunia ini. Tapi kita hidup sejalan dengan firman Tuhan. Kalau ada hidup kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, tujuan kita tidak sejalan dengan firman Tuhan, tinggalkan itu. Pedoman kita, dasar kita untuk melakukan segala sesuatu adalah firman Tuhan. Sehingga tuh saudaraku, karena ini adalah sifatnya kekal, sehingga apa yang akan kita capai, itu kita bawa sampai kepada kekekalan. Jadi sejalan dengan firman Tuhan bukan hanya kita dalam perkataan saja, bukan saudaraku. Tapi harus berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu perilaku kita, perbuatan kita itu harus selaras dengan Injil Kristus. Kita bersyukur, saudaraku, saya melihat hati dari Pak Gembala dan Ibu selama saudari kita almarhum Gilbert, bagaimana mereka berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik tanpa hitung-hitungan. Saudara, kasihnya kelihatan benar, nampak benar. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya selaras. Bukan mengasihi hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan.
dengan tindakan. Itu yang Tuhan mau. Sepadan dengan Injil Kristus. Itu tujuan ilahi dalam hidup kita. Bukan dia menciptakan kita merdeka dari dosa, artinya kita hidup berbuat dosa. Bukan. Bukan juga dia memerdekakan kita lalu kita hanya dengan perkataan saja. Enggak. Tapi dengan perbuatan. Ya, kita mau hidup sejalan dengan Injil Kristus. Artinya perkataan dan perbuatan kita harus selaras, berdampingan dengan Injil itu, dengan kabar baik itu, dengan karya keselamatan yang sudah kita terima. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu kita selaras dengan Injil itu, waktu kita sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita hidup dalam tujuan ilahi. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita ini untuk mencapai hidup di dalam tujuan ilahi itu harus hidup sejalan dengan Injil Kristus. Bukan dengan apa kata nenek filsafat kosong. Masih banyak orang Kristen juga hidup dengan filsafat, dengan pikiran-pikiran, logika-logika. Sehingga ketika menafsirkan Alkitab bukan berdasarkan apa kata Alkitab, tapi menurut pandangannya sendiri. Itu sebabnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar Injil yang benar. Supaya kita bisa melihat bagaimana Injil itu, bagaimana kebenaran itu dan kita hidupi. Supaya kita bisa hidup dalam tujuan ilahi. Amin, saudaraku. Prinsip ini penting sekali dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Sangat penting, saudaraku. Kenapa? Karena ini sifatnya kekal. Waktu kita hidup dalam tujuan ilahi, kita hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman, ya, itu akan membuat hidup kita damai, sejahtera, sukacita, bahagia. Ya, damai sejahtera yang dari Allah itu datang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, olehnya itu hal yang pertama yaitu hidup, ya. Hal yang pertama yang kita harus sadari, hidup yang berpadanan dengan panggilan itu atau Injil Kristus. Hari ini kita belajar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa, saudara? Bahwa hidup kita ini harus sejalan, harus selaras dengan Injil. Nggak boleh dengan yang lain. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara, yang kita akan belajar pada saat ini, yaitu T. T kita lihat dulu di Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, ya, dikatakan begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini kita akan belajar, ya, dari satu ayat ini, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar dan saling membantu. Ya, saudara, kalau kita lihat di dalam rendah hati ini, apa yang dimaksud dengan rendah hati ini, saudaraku? Ya, bagaimana supaya kita hidup dalam tujuan ilahi itu hidup yang rendah hati, maksudnya? Bagaimana? Apa maksudnya rendah hati di sini, saudaraku? Rendah hati ini, saudaraku, bukan karena saya mungkin orang kaya, lalu saya makan di pinggir jalan, katakanlah seperti itu. Lalu saya dikatakan orang yang rendah hati. Karena sekalipun saya kaya, makan yang di pinggir jalan. Jadi itu boleh dikatakan rendah hati? Bukan itu, saudaraku.
Karena mungkin saja saya makan di pinggir jalan karena harganya murah atau rasanya enak. Jadi itu nggak masuk dalam kategori ini, saudara. Rendah hati itu seperti apa? Ya, kita lihat kalau di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-21 dikatakan begini. 1 Korintus 4 ayat yang ke-21 dikatakan, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya, kita lihat dulu di ayat Filipi 2 ayat yang ke-23. Filipi 2 ayat yang ketiga, Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya, saudara, bahwa rendah hati yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat ini, saudara, ini bicara tentang tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi rendah hati yang dimaksudkan di sini adalah mengutamakan, menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam tujuan ilahi. Kita harus mengerti bahwa kita harus rendah hati. Artinya kita harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Saudara, ini agak gampang-gampang susah. Hidup rendah hati ini ada gampang-gampang susah ketika kita memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Lebih dari kepentingan kita sendiri. Menganggap kepentingan orang lain itu lebih penting. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus berkata ketika ada yang lapar, beri mereka makan. Kalau kamu punya 2 jubah, kasih 1 kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi inilah firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita hidup ini harus rendah hati. Tujuan ilahi itu supaya kita rendah hati, yaitu menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gampang-gampang susah ya. Bagaimana menganggap kepentingan orang lain itu lebih dari kepentingan kita. Tapi itulah kebenaran, saudaraku. Kita mau sama-sama belajar untuk hidup rendah hati, untuk mementingkan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan kita. Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk kepentingannya, saudaraku, tapi dia mementingkan kita supaya kita semua diselamatkan. Itu sebabnya Yesus adalah orang yang sangat rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari? Apakah kita hidup hanya fokus untuk diri kita, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini? Ya, dalam serba kekurangan masih bisakah kita memikirkan kepentingan orang lain? Paulus, saudaraku, surat ini ditulis ketika dia di dalam penjara. Dia tidak memikirkan bagaimana dia keluar dari penjara. Tapi dia menasihatkan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Filipi, bahwa mereka harus hidup berdampingan dengan Injil Kristus. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Dia memikirkan kepentingan jemaat-jemaat yang dia bangun. Supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Injil. Supaya mereka sungguh-sungguh hidup dalam tujuan ilahi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh, hidup yang rendah hati itu adalah hidup yang mementingkan
kepentingan orang lain. Kita mau sama-sama belajar hari ini untuk belajar hidup mementingkan orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga orang lain. Amin, saudara. Hal yang berikut adalah lemah lembut. Apa yang Paulus maksudkan di dalam ayat ini? Bahwa kita harus hidup lemah lembut. Saudara, kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama dikatakan begini, saudara. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Dikatakan bahwa kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lemah lembut yang dimaksudkan Paulus di sini bukan seorang yang gemulai, yang bicaranya sopan. Bukan hanya sebatas itu, saudaraku. Tapi lemah lembut yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bahwa kita memiliki kesabaran untuk memimpin orang, membawa orang. Orang yang melakukan pelanggaran, kita pimpin dengan sabar. Itu yang dimaksudkan dengan lemah lembut. Untuk menuntun orang lain kepada kebenaran. Itu yang dimaksudkan dengan lemah lembut di sini, saudaraku. Kita membawa orang dengan, mengajar orang dengan sabar. Di dalam jemaat, di dalam rumah tangga, perlu ada ini, saudaraku. Sebagai suami, sebagai istri, perlu lemah lembut ini. Kesabaran yang ekstra. Ya. Dalam menghadapi masalah di keluarga, seringkali kita kurang sabar. Ya. Kita harus belajar sabar. Kita harus belajar lemah lembut. Ya. Selain tadi mementingkan orang lain lebih utama dari hidup kita, kita juga harus sabar, harus bisa menuntun orang lain dalam kelemah lembutan. Orang yang melakukan pelanggaran itu kita tuntun mereka, kita memaafkan mereka, mengampuni mereka, membawa mereka dengan sabar. Orang yang melakukan kesalahan, kita harus mengampuni mereka. Lemah lembut, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita nggak bisa mengampuni orang lain. Kalau hanya sekali mungkin kita bilang oke, sekali. Tapi kalau sudah beberapa kali, apakah kita bisa mengampuni mereka? Apakah kita masih mau menuntun mereka? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, olehnya itu kita perlu hidup dalam tujuan ilahi. Kita harus bisa memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang penuh kesabaran untuk memimpin orang. Membawa orang kepada kesempurnaan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sabar itu artinya tidak marah, saudaraku. Tidak pemarah, tabah, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam kesabaran dalam memimpin orang, dalam membawa orang, dalam mengajar orang yang melakukan pelanggaran, mengampuni mereka, mengasihi mereka dengan tulus. Waktu kita lakukan ini, itu artinya kita hidup dalam tujuan ilahi. Sebab Tuhan mau kita hidup untuk membawa orang kepada kesempurnaan Kristus, mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kalau kita ukur kesalahan kita, saudaraku, terlalu banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Tetapi begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia mengampuni kita, seberapa besar dosa kita, Dia ampuni kita, Dia kasihi kita, Dia sabar terhadap kita. Sekalipun kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Dalam hidup kita seringkali kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi Yesus sabar menanti kita. Sabar mengampuni kita. Sama dalam hidup ini, saudaraku. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kita sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk memberitakan Injil. Kita sebagai orang-orang warga kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menunjukkan sikap yang sama. Sabar dalam menuntun orang, dalam menasihati orang, mengampuni orang lain, supaya mereka juga hidup dalam tujuan ilahi. Hidup mereka semakin hari semakin sempurna seperti Kristus. Itu sebabnya saudaraku, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam lemah lembut. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita renungkan lagi tentang tujuan ini. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang lemah lembut, hati yang sabar terhadap orang lain, hati yang mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ini penting, saudaraku. Kenapa penting? Sekali lagi, bahwa tujuan kita bukan hanya di dunia ini, tapi tujuan kita kepada hidup yang kekal. Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari-hari ini juga melakukan lemah lembut, sabar terhadap orang lain. Amin, saudara. Sabar. Menghadapi situasi hari-hari ini kita harus sabar. Ya. Bukan karena kita bisa, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus sadari terus setiap hari, setiap saat, bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kita ekstra sabar untuk menjalani hari-hari kita. Ada banyak orang hari-hari ini stres. Kenapa? Karena mereka nggak sabar melihat keadaan. Ya. Mereka nggak sabar untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Banyak orang lari dari panggilannya karena nggak sabar ketika menghadapi persoalan. Tapi hari ini saudara kita belajar bahwa kita mau rendah hati, sabar, lemah lembut dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat hidup di dalam tujuan ilahi itu. Karena memang itulah tujuan Tuhan. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menanggung kesalahan orang lain, ya. Dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku, saling membantu ini seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Ya karena saling membantu, saudaraku, saya ngutang banyak di banyak tempat, saudara dan saudara semua kumpul uang untuk bantu saya bayar utang. Bukan itu yang dimaksud di sini, saudaraku. Ya, saling membantu itu, saudaraku, kalau kita perhatikan, ya kita lihat dulu di dalam Kolose 3 ayat 13. Ya, dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, di sini berkaitan dengan menanggung, ya, dikatakan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Maksudnya di sini, saudaraku, bahwa kalau ada seseorang di dalam Galatia 6 ini, kalau ada seseorang ya yang melakukan pelanggaran, maka kita yang rohani harus memimpin orang itu. Kolose 3 ayat 13. Maksudnya sabar. Sabar terhadap orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kita tanggung. Artinya kita sabar. Ya. Berkaitan dengan perbuatan. Ada yang bodoh, ada yang malas, ya.
Itu kita sabar di sana untuk menanggung bersama-sama. Mengajar dengan sabar. Itu maksudnya saudaraku, bukan karena saling menanggung beban itu, bukan karena saya punya utang banyak lalu saudara kumpulkan uang untuk bantu saya bayar utang. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi lebih kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya kelemahan. Di sanalah kita harus sabar untuk menanggung kelemahan mereka. Itu yang dimaksudkan. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sabar, ya. Kita harus saling membantu. Di dalam gereja, saudaraku, kita nggak sempurna. Masing-masing punya kelemahan-kelemahan. Itu sebabnya kita harus saling di sana. Saling menghargai, saling menolong. Ini yang dimaksudkan, saudara. Kita sabar menanggung hal itu. Mungkin ada orang yang dikasih tahu sudah berulang-ulang, tapi masih tetap seperti itu. Kita harus sabar menanggung ini, saudara. Kita harus sabar menanggung ini semua, saudaraku. Itulah kita hidup di dalam tujuan Allah. Saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepadan dengan Injil Kristus, kita harus bisa hidup sejalan dengan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar pada poin yang ketiga, ya, yaitu di ayat yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ketiga. Ya, Efesus 4 ayat yang ketiga. Ya, yang pertama tadi hidup yang berpadanan dengan Injil. Yang kedua, kita menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Dan yang ketiga, memelihara kesatuan roh. Ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya ulang. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara kesatuan roh. Dikatakan dan berusahalah, saudaraku. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudaraku, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus hidup memelihara kesatuan roh. Artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Allah yang sama, roh yang sama. Saudaraku, kita harus hidup rukun. Maksudnya di sini, saudaraku. Rukun. Sekali lagi, hidup rukun di dalam persekutuan dengan Allah. Saudaraku, ini diperlukan usaha dari kita. Bukan untuk menciptakan hidup di dalam memelihara, bukan menciptakan kesatuan roh, tapi dikatakan memelihara kesatuan roh. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Kita berusaha untuk memelihara itu. Itu sebabnya tadi katakan kita harus mementingkan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan kita diri sendiri. Supaya apa? Terjadi kesatuan, bukan perpecahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita ini adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dalam panggilanmu. Kita dipanggil di dalam Kristus supaya kita menjadi satu kesatuan.
Itu sebabnya jangan ada yang terpisah dari kawanan, saudaraku. Makanya kita sebagai jemaat New Life, kita harus belajar untuk bersama-sama, terikat dalam satu kasih. Ya, kita menjaga tali persaudaraan ini dengan baik. Jika ada permasalahan, jika ada sesuatu yang mengganjal hati kita satu dengan yang lain, bicarakan itu. Kita harus berani. Jangan kita lari. Jangan kita nggak mau pusing, nggak mau peduli. Itu kita tidak hidup di dalam tujuan ilahi. Kalau kita nggak mau pusing, kita nggak mau peduli dengan kesatuan ini. Kita harus sama-sama belajar untuk hidup sebagai satu di dalam Tuhan. Dikatakan sebagai tubuh Kristus. Bahkan dikatakan Allah, ya, satu Bapa, satu Allah. Itu adalah Allah kita yang sama, Bapa kita yang sama. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus hidup di dalam satu kesatuan, saudara. Jangan ada yang tinggalkan persekutuan. Saudara, makanya kita harus selalu diingatkan bahwa ibadah itu penting. Kenapa kita bersekutu bersama-sama? Tuhan mau kita memelihara itu, saudara. Waktu kita memelihara persekutuan itu, orang melihat, wow, indahnya orang-orang Kristen, indahnya orang-orang percaya. Mereka hidup di dalam kedamaian bersama-sama. Mereka hidup dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sehingga orang tertarik untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memelihara kesatuan roh. Dengan apa? Dengan usaha dari kita. Tuhan sudah ada dalam hidup kita, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Makanya kita harus menjaga itu, saudaraku. Jangan ada perpecahan. Kenapa, saudaraku, terjadi perpecahan? Karena ada egois. Kalau kita lihat gereja-gereja, ada yang sudah besar lalu pecah. Kenapa? Karena egois, mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan orang lain. Nggak perlu, saudaraku. Kalau kita ngerti tujuan ilahi dalam hidup kita, kita akan bersama-sama bergandengan tangan menyatakan kasih Kristus. Kita hidup berdampingan dengan Injil Kristus. Saudara, kita harus menyadari hal ini, bahwa tujuan kita bukan hanya di dunia ini. Tujuan kita itu adalah pada kekekalan. Hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Sementara kita mau hidup berapa tahun lagi? Kita renungan kita hidup ini berapa tahun lagi? Kita nggak tahu. Hidup 70 tahun pun kita sudah nggak bisa buat apa-apa. Sudah sakit-sakitan mungkin. Bahkan ada orang yang dipanggil Tuhan sebelum 70 tahun. Mari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sisa hidup yang masih Tuhan berikan dalam hidup ini, kita hidup dalam tujuan ilahi. Hidup berdampingan dengan Injil Kristus. Hidup yang lemah lembut, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, menolong orang lain dengan sabar, memaafkan, mengampuni. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pelihara kesatuan roh. Jangan kita hidup sebagai orang yang mementingkan diri sendiri dalam jemaat sehingga menjadi biang kerok, pemecah. Tapi saya percaya, kita semua keluarga New Life adalah orang-orang yang hidup dalam tujuan ilahi. Amin. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri lagi, tetapi kita mementingkan tujuan ilahi dalam hidup kita. Hidup bersama dalam satu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Karena kita ini berbeda-beda, saudaraku. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Olehnya itu, saudaraku, biarlah apa yang dianugerahkan dalam hidup kita yang berbeda dengan orang lain, biarlah kita saling melengkapi untuk menjaga kesatuan itu, untuk memelihara kesatuan itu, sehingga kita hidup terus berjalan berdampingan dengan Injil Kristus, berdampingan dengan kebenaran firman, sesuai dengan kebenaran firman. Karena kita ini adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus,
yang telah ditebus dari hidup yang sia-sia, yang telah ditebus daripada kebinasaan kepada kehidupan kekal. Olehnya itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang akan menjadi program kita ke depan, jangan menjadi sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang berlawanan, yang tidak bersesuaian dengan berita Injil Kristus dalam hidup kita. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu. Kita membuat planning hidup kita. Sebagai seorang anak Tuhan yang Paulus inginkan supaya kita hidup seperti jemaat di Efesus. Hidup dalam tujuan ilahi. Mementingkan kepentingan bersama. Mementingkan kepentingan Kristus. Lebih dari kepentingan kita diri sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat jemaat mula-mula. Mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka hidup di dalam berkumpul bersama. Mereka berdoa bersama. Mereka saling berbagi roti bersama. Mereka sehati sepikir. Itulah kehidupan hidup di dalam tujuan Tuhan. Itulah ciri khas gereja mula-mula. Menjadi satu kesatuan yang indah. Sehingga orang luar bisa melihat. Injil itu benar-benar hidup dalam hidup kita. Kebenaran itu benar-benar terjadi di antara kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini, kita harus belajar 3 hal yang saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Waktu kita berpadanan dengan Injil itu, artinya kita sedang hidup dalam tujuan ilahi. Kita harus tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Yaitu kita sabar dengan orang lain. Dalam kelemahan orang lain, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita harus memelihara kesatuan roh itu. Kita harus sepakat sehati bersama-sama demi hidup dalam tujuan panggilan Tuhan. Demi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam setiap kita ada karunia masing-masing kita. Gak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki karunia. Kita Anda masing-masing punya karunia. Oleh sebab itu kita harus bergandengan tangan supaya karunia-karunia itu menjadi lengkap, menjadi sempurna dan membawa kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan dan orang boleh melihat dan orang boleh datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan berdoa buat kebenaran firman. Kita ambil waktu teduh sejenak. Ya. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Pak Alek boleh pimpin kita dalam doa? Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, makasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat pengurapan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Makasih buat pengurapan-Mu yang sempurna atas anak-Mu yang sangat Engkau kasihi, Kofunix. Makasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui Kofunix pada pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan juga sempurna bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih hidup sampai saat ini, kami percaya semua karena Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang menyediakan semua yang kami butuhkan, dan Tuhan yang membawa kami sampai kepada tujuan Tuhan yang mulia. Makasih Tuhan, kami percaya di waktu-waktu ke depan Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh tujuan Tuhan dalam hidup kami Engkau genapi Tuhan. Engkau genapi melalui kehidupan kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan di seluruh penjuru bumi. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Kofunix dan keluarga Tuhan. Makasih untuk keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Makasih untuk mereka yang begitu Engkau kasihi Tuhan. Kami percaya Kofunix dan keluarga akan terus Engkau bawa terbang tinggi Tuhan. Untuk melihat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai keluarga ini Tuhan. Engkau pakai mereka semua untuk menyatakan betapa besar Tuhan Yesus yang kami puji, kami sembah. Kami percaya Tuhan. Seluruh apapun yang keluarga ini butuhkan Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka. Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan. Engkau yang memenuhi semua kebutuhan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berjaga-jaga atas keluarga ini sekarang bahkan sampai Maranatha. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat pada pagi hari ini. Makasih buat ibadah kami ini Tuhan. Makasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Puji nama Tuhan sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan roti dan anggurnya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia telah mencintai saudara dan saya dengan seluruh kepenuhannya, dengan seluruh kehidupannya. Ia berikan hidupnya bagi saudara dan saya. Mari pagi hari ini kita selalu mengingat betapa besarnya kasih karunia-Nya, mengingat pengorbanannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali mengingat betapa dahsyat dan luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan seluruh hidup-Mu bagi setiap kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang telah dibenarkan, dikuduskan, hidup yang berkelimpahan dan hidup yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran.
dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Dia. Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa buat semuanya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan, anugerah Tuhan cukup bagiku. Anugerahnya lebih dari cukup bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau pernah tinggal diam, pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang
Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lihat pengumuman sebentar. Sudah. Sabar sebentar ya. Bisa terlihat dengan baik? Shalom keluarga New Life, mari kita saksikan info kegiatan New Life selama 1 minggu ini. Untuk hari Selasa, ada NLC, New Life Community. Nah, keluarga New Life yang belum bergabung di dalam NLC, ayo bergabung di dalam NLC. Dan bagi yang sudah bergabung di dalam NLC, tetap semangat. Seluruh keluarga besar New Life yang sedang memiliki pergumulan atau permasalahan dan rindu untuk didoakan, inilah saatnya untuk kita bersama-sama berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan bergabung di ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan ID meeting 899573647, password 1. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, keluarga New Life, mari bergabung di dalam ibadah raya Minggu. Untuk ibadah raya pagi jam 8 pagi dan untuk ibadah raya sore jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Keluarga besar New Life mengucapkan selamat ulang tahun kepada bagi keluarga New Life yang rindu untuk memberikan persembahan, misi atau perpuluhan, persembahan dapat diberikan melalui aplikasi GoPay dengan nama GPIA New Life di 0819 081 77771 atau dapat juga transfer melalui rekening BCA atas nama Susilo Susanto dengan nomor 3264154222 dan setelah memberi persembahan melalui GoPay atau transfer ke rekening BCA untuk persembahan misi atau perpuluhan, mohon diinformasikan kepada Ibu Gembala melalui WA sehingga dapat dialokasikan sesuai dengan tujuannya. Demikianlah info kegiatan New Life selama 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Oke, secara khusus Colin. Happy birthday. Happy birthday Colin. Panjang umur, sehat selalu, makin diberkati, makin bertambah hikmat. Anaknya mau nambah atau enggak?
menjawab. Oke ya Colin, happy birthday ya. Makasih, Pak. Kita makan-makan ya Colin di rumah masing-masing. Oke. Oke, Saudara, saya berharap kita dari keluarga New Life tetap kalau bisa stay at home, kalau nggak ada perlu keluar. Saudara lihat perkembangan meningkat lagi gitu ya. Kemarin aja 140 dalam 1 hari. Jadi kita perlu tetap waspada, bukan mau nakut-nakutin, bukan mau apa. Lebih bagus kita waspada, saling menjaga satu sama lain. Kalau misalkan ada keluarga New Life yang ada gejala dan sebagainya, ya kita belajar untuk mengkarantina diri sendiri aja langsung. Jangan sampai kita jadi carrier tanpa disadarin gitu ya. Memang kalau kita lihat dari data mereka yang kena, kebanyakan mereka yang tes swab itu untuk keperluan pekerjaan baru mereka kena. Nah, kenanya itu masih gini, berarti ada banyak sekali orang di luar sana yang OTG, orang tanpa gejala. Makanya ya kita kalau keluar tetap pastikan protokol kesehatan, kita tetap jaga satu sama lain, walaupun kita ketemu keluarga New Life, misalkan ada NLC yang ketemu pun, pastikan protokol kesehatan ya, jangan sampai kita kendor di sana, bukan berarti tidak menghargai dan sebagainya, bukan. Tapi mari kita bersama-sama saling menjaga satu sama lain. Yang kita khawatirkan kita menjadi carrier bagi orang lain tanpa disadarin, itu dia yang bahaya gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga di sana. Dan kalau misalkan ada, mohon segera info supaya kita bisa doakan bersama dan jangan disepelekan. Dan kalau misalkan ada yang gejala atau kena pun, misalkan seperti yang minggu lalu yang pas yang barusan yang Gilbert panggil Tuhan, saya pun langsung karena hasil rapidnya reaktif waktu itu, langsung kita siap-siap untuk karantina diri sebenarnya, harus menjaga. Kofunik sama Yeni pun sampai pisah ya ini. Maksudnya pisah kamar atau pisah ranjang nggak tahu deh pokoknya. Ya bukannya tidak mengasihi tapi saling menjaga di sana. Jadi makanya cuman puji Tuhan hasil swab-nya Gilbert negatif. Jadi saya sudah siapkan Anne, Dina, semua kita harus berpikir gimana nih caranya New Life tutup dulu dan sebagainya. Tapi puji Tuhan hasilnya cepat yang Gilbert itu. Nah kalau sekarang ini kan orang tes swab kalau yang dari pemerintah punya kadang 4-5 hari baru keluar. Nah saudara bisa bayangkan nunggu 4-5 hari baru keluar kalau orang itu sudah bergejala, dia jalan kemana-mana, dia tidak menyadari dan itu bisa menular ke orang lain. Makanya kalau misalnya ada gejala, lebih bagus kita stay at home, jangan ketemu dan siapa-siapa dulu, ya gitu. Kemudian kalau makanan kita ya diantar atau gimana lah, kita saling komunikasi lah satu sama lain. Oke, jadi itu salah satu pengumuman yang penting dan terus tetap saling mendoakan. Saya berharap kita hari Rabu, saudara, kalau saudara Rabu memungkinkan kita bersama-sama lah ambil waktu berdoa buat keluarga New Life, berdoa buat kota ini, gitu ya. Kita setiap Rabu kita berdoa syafaat bersama-sama sambil merenungkan firman Tuhan yang singkat, kita berdoa bersama-sama. Oke, mungkin itu saja pengumumannya. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya buat Colin yang berulang tahun hari ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita arahkan kepada kamera dan hati kita tertuju kepada Colin. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan saudara kami secara khusus Colin, Tuhan. Kalau hari ini ya boleh berulang tahun, kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Bahwa Colin sekeluarga semakin mengenal Engkau, Tuhan. Semakin mengalami kelimpahan kasih Kristus yang begitu luar biasa. Semakin mengagumi akan pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kehidupan Colin sekeluarga. Engkau yang melindungi dan menyertainya, Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaannya dan apapun yang ia perbuat, Engkau yang membuatnya menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan Aling, Tuhan, sebagai istrinya, Engkau menolong untuk menjadi penolong dalam kehidupan Colin, Tuhan. Yang menguatkan, meneguhkan, terus mengingatkan bersama-sama mereka untuk boleh menghadirkan Kristus dalam rumah tangga mereka.
ada Kristus yang nyata dalam rumah tangga mereka. Dalam rumah tangga mereka ada firman yang terus disampaikan. Ada firman yang dibicarakan. Saat mereka, dimanapun mereka berada sekeluarga, firman Kristus terus menjadi topik pembicaraan utama dalam rumah tangga ini. Aku menyerahkan Colin sekeluarga dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya semua yang terbaik Colin terima dalam kehidupannya. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Demikian pula dan setiap kami Tuhan saat ini, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mau menyatakan iman kami kepada Engkau. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya karena kasih-Nya, hidupku dapat berpadanan sesuai dengan kebenaran firman Kristus. Setiap orang yang berada dekatku boleh merasakan kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap orang yang melihat aku, melihat Kristus dalam kehidupanku. Dan aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.